Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Maulana dengan nomor induk mahasiswa 2003101010082, semester 5 dari Fakultas Hukum Universitas Yahkuala. Dosen pengampu Dr. Sri Walni Rahayu SH Imhum. Baik, untuk pengertian pasar monopsoni, pasar monopsoni adalah kegiatan jual beli di mana satu pelaku usaha atau pembeli menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Pasar monopsoni timbul karena pengkhususan sumber untuk digunakan oleh pemakai tertentu dan imobilitas sumber yang digunakan dalam suatu daerah tertentu oleh perusahaan tertentu. Salah satu contoh monopsoni adalah penjualan perangkat kereta api di Indonesia. Perusahaan kereta api di Indonesia hanya ada satu, yakni KAP. Oleh karena itu, semua hasil produksi hanya akan dibeli oleh kereta api Indonesia. Adapun ciri-ciri pasar monopsoni adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu pembeli. Yang kedua, pembeli bukan konsumen tapi pedagang atau produsen. Yang ketiga, barang yang dijual merupakan bahan mentah. Yang keempat, hanya akan ditentukan oleh pembeli. Kemudian beberapa istilah yang harus kita pahami dalam monopsoni antara lain, yang pertama, monopsoni merujuk pada suatu pasar di mana hanya ada satu pembeli. Yang kedua, suatu oligopsoni adalah pasar yang hanya mempunyai sedikit pembeli. Kemudian yang ketiga, dengan satu atau hanya sedikit pembeli, beberapa pembeli mungkin akan mempunyai kekuatan monopsoni, yaitu kemampuan pembeli untuk mempengaruhi harga suatu barang. Kemudian kekuatan monopsoni memungkinkan pembeli untuk membeli barang tersebut lebih murah dari harga yang seharusnya berlaku dalam suatu pasar yang bersaing. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terkait dengan monopsoni terdapat pada pasal 18 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, yaitu pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Baik, kemudian untuk kelemahan pasar monopsoni, yang pertama pembeli bisa seenaknya menekan penjual. Kemudian yang kedua, produk yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli tidak akan dibeli dan bisa-bisa terbuang. Baik, kemudian ciri-ciri pasar monopsoni, yang pertama hanya ada satu pembeli. Pada pasar ini hanya terdapat satu pembeli saja atau disebut pembeli tunggal, sehingga pembeli memiliki banyak keuntungan dari segi harga dan kualitas produk yang dibeli.
Para produsen pada umumnya berada pada posisi menerima penawaran dari pembeli agar produknya dapat terjual, meskipun seringkali harga yang ditawarkan murah. Di pasar ini, para penjual harus mau menerima keputusan dari sang pembeli karena hanya pihak tersebut satu-satunya yang mampu dan mau membeli hasil produk mereka. Tidak jarang harga yang diberikan cukup murah sehingga para penjual tidak mendapat keuntungan yang banyak. Selain itu, pembeli tunggal ini menjadi pihak yang mendapat keuntungan banyak karena mereka mengambil produk para penjual dengan harga yang murah kemudian didistribusikan ke tempat lain dengan harga yang lebih mahal. Inilah salah satu ciri yang dimiliki oleh pasar monopsoni. Dan kemudian yang kedua, harga ditentukan oleh pembeli. Jadi pembeli memiliki kekuasaan dalam kegiatan jual beli di pasar ini, terutama pada pembentukan harga. Harga yang menentukan adalah pembeli atau presetter. Jika saat itu penjual dihargai dengan harga yang murah, maka penjual harus menerima. Karena jika penjual menolak atau protes, mereka akan kesulitan untuk mencari pembeli lagi. Meskipun pembeli bebas menentukan harga, namun tetap memiliki ketentuan. Tidak bisa seenaknya sendiri, harus ada sebuah pertimbangan, seperti menyesuaikan dengan harga pasaran, memiliki perjanjian harga antara pembeli dan penjual. Poin pentingnya ialah pembentukan harga ditentukan oleh pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu produk diperjualbelikan adalah barang mentah. Sebagian besar produk yang diperjualbelikan dalam pasar monopsoni ini adalah produk mentah atau produk belum jadi, karena proses kegiatan di pasar ini semacam distribusi dari penjual ke pihak lain melalui pembeli. Jadi pembeli memiliki produk dari penjual dan menjualnya lagi ke pihak yang lain. Ada juga beberapa produk jadi yang tinggal menyalurkan, tapi sangat kecil dibandingkan produk mentah. Kemudian yang keempat, pendapatan tidak merata. Pendapatan masyarakatnya bisa dibilang tidak merata dengan adanya pasar monopsoni ini, karena pada pasar ini sering terjadi ketidakadilan di mana produsen tidak memiliki peran dalam hal penentuan harga. Dengan adanya sistem tersebut, penjual tidak bisa menuntut produknya dengan harga yang sedikit mahal, karena akan menyebabkan produk yang dijualnya tidak laku, alias tidak diterima oleh pembeli. Dengan hal tersebut, jelas bahwa pendapatan dalam pasar monopsoni ini berat sebelah, karena memang para penjual hanya bergantung pada pembeli tunggal tersebut. Kemudian yang kelima, sering terjadi perselisihan. Dalam pasar monopsoni ini sering terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual ketika harga yang ditetapkan oleh pembeli tidak sesuai ekspektasi si penjual. Maka di sini sering terjadi konflik antara keduanya. Peran orang ketiga sangat dibutuhkan dalam masalah ini. Di pasar monopsoni ini bisa terjadi perselisihan karena tidak adanya pihak ketiga, seperti pemerintah yang mampu menjadi pengatur penentuan harga agar sama-sama menguntungkan. Namun dalam pasar monopsoni tidak ada pihak lain selain penjual dan pembeli tunggal, jadi potensi timbulnya perselisihan itu sangat besar. Kemudian untuk dampak dari monopsoni itu sendiri, yaitu dapat menyebabkan persaingan ekonomi pasar tidak seimbang. Penyebabnya adalah penguasaan pasokan produk oleh satu pembeli tunggal. Ketidakseimbangan ekonomi dalam pasar monopsoni terjadi jika pembeli tunggal berasal dari pihak swasta. Dampaknya berupa kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat luas akan terjadi, khususnya pada barang atau jasa yang sangat penting dalam pemenuhannya. Negara umumnya mencegah para monopsoni dimiliki oleh pihak swasta secara tunggal dengan cara turut mengatur kebijakan ekonomi di dalam pasar. Dampak ekonomi dari monopsoni juga ditentukan oleh posisi para penjual di dalam pasar. Pada penjual yang mempunyai kekuatan monopoli barang di dalam pasar,
pembeli dapat menanggung berkurangnya keuntungan akibat penaikan harga barang. Penjual yang mempunyai kekuatan monopoli dapat membatasi jumlah barang dan tetap menjual komoditas dengan harga yang tinggi, serta tetap akan dibeli oleh penjual. Sebaliknya, apabila penjual tidak mempunyai kekuatan monopoli terhadap produksi barang, maka pembatasan pembelian barang menjadi percuma dan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh si penjual. Seorang pembeli di dalam pasar monopsoni mempunyai kekuatan pembelian. Penawaran dalam tingkat tinggi dapat berlaku di dalam pasar monopsoni. Dampak yang ditimbulkan ialah keuntungan secara maksimal kepada pembeli dan kekurangan laba pada penjual. Selain itu, pasar monopsoni juga dapat menimbulkan kartel.